selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Selamat pagi adik-adik Turas Remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini, hari Minggu. Kita kembali boleh bersama-sama bersatu, bersekutu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau pada pagi hari ini. Kami boleh kembali bersekutu untuk boleh bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik, sebelumnya kakak mau tanya, adik pernah melayani? Ya, melayani tidak harus mungkin seperti pelayan ya, tidak. Melayani adalah membantu orang-orang sekitar kita yang memerlukan pertolongan. Mungkin ada yang sakit, kita bisa menolong dan mendoakan mereka, dengan mungkin membawakan mereka makanan yang sehat. Kita boleh melayani juga dengan menolong orang tua kita yang mungkin memerlukan pertolongan di dalam membersihkan rumah ataupun menjaga adik. Ya, itu adalah juga termasuk dalam pelayanan, melayan ya adik. Nah, kakak senang sekali kalau bisa melayani orang sakit. Kita bisa ke rumah sakit ya, sebelum pandemi ya, kita bisa berdoa di samping ranjangnya bersama-sama untuk memohon penyembuhan daripada Tuhan. Nah, adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan terambil lagi lanjutan tentang kisah para rasul ya. Saat ini kita akan belajar tentang Petrus. Di dalam kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 43, kita bisa buka Alkitab kita. Di situ judulnya Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Nah, jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah saya bisa melayani. Nah, jadi bacaan Alkitab kita bisa baca ya. Nanti adik-adik baca sendiri 32 sampai 43 kisah para rasul pasal 9. Nah, dimana ini adalah berkisah seputar awal perkembangan daripada agama Kristen, dimana melalui pelayanan yang dijalankan oleh para rasul, Petrus, ada rasul Yohanes, ada rasul Yakobus, dan juga ada Paulus ya. Itu semuanya dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga menghasilkan banyak orang menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Nah, adik, dalam tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus,
Petrus mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah ada dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya, termasuk mengunjungi kota Lida, di mana di tempat itu sudah ada pengikut Kristus walaupun mungkin belum banyak. Nah, jadi di tempat itu Petrus menunjukkan kuasa Allah melalui kesembuhan Eneas yang sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur ya, karena sakit, lumpuh selama 8 tahun. Bayangkan dari 8 tahun di tempat tidur, itu penderitaan yang luar biasa. Dan Petrus datang ke sana dan berdoa menyembuhkan Eneas dengan luar biasa. Tuhan yang menyembuhkan dia. Dan karena mujizat itu banyak penduduk dari kota Lida dan juga Saron menjadi percaya dan mengikut Tuhan. Nah, jadi kemampuan yang Tuhan berikan kepada Petrus dipakainya untuk memberitakan Injil, ya, melalui mengenalkan Kristus pada orang banyak. Nah, di sini kita perhatikan bahwa Petrus tetap berpusat pada Kristus sebagai sumber segala kemampuan itu. Nah, kita akan melihat kisahnya adik-adik. Selain menyembuhkan Eneas, nah, Petrus juga menyembuhkan seorang, ya, bukan hanya menyembuhkan, tapi membangkitkan orang yang sudah mati yang bernama Tabita, atau dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Nah, yaitu di sebuah kota adik yang bernama Yope tinggal seorang Kristen yang bernama Tabita yang juga disebut Dorcas. Nah, ia biasa membuat pakaian. Dan ia adalah seorang perempuan yang baik hati dan selalu menolong orang lain. Nah, suatu hari adik Tabita mengalami sakit yang sangat keras sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Nah, kematian Tabita membuat banyak orang menjadi sedih. Nah, mereka semua sangat menyayangi Tabita. Nah, karena itu mereka memanggil Petrus yang pada saat itu berada di kota Lida yang dekat dengan kota Yope. Nah, di Lida Petrus baru saja menyembuhkan seorang yang bernama siapa tadi? Eneas yang sudah lumpuh selama 8 tahun. Nah, setelah sampai di rumah Tabita, Petrus meminta semua orang keluar dan ia pun berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kemudian dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan Tabita pun langsung bangkit, hidup kembali dan duduk adik-adik. Nah, kemudian Petrus memegang tangan Tabita, ibu Tabita itu, dan membantunya berdiri. Petrus juga memanggil orang-orang untuk melihat Tabita yang sudah bangkit. Mereka pun bersuka cita dan menceritakan semuanya itu kepada semua orang di Yope. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena mukjizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya. Jadi kita melihat adik seperti yang kita dengar tadi di gambar, ya, bahwa Petrus waktu itu berada di sebuah kota yang bernama Yope, ya. Yope adalah sebuah kota di tepi laut sekitar 10 mil atau 16 km, ya, sebelah barat laut daripada kota Lida. Yang menarik adalah di kota ini adalah seorang perempuan yang bernama Tabita yang digambarkan sebagai seorang yang baik hati. Dia juga seorang murid Tuhan, sangat disayangi oleh orang-orang Kristen. Karena sangat baik dan disayangi oleh banyak orang, ketika dia mati, banyak orang merasa sedih dan merasa kehilangan. Bahkan nampak bahwa mereka berharap dia dapat hidup kembali. Karena dalam masa hidupnya dia selalu membantu orang menjahitkan pakaian bagi orang-orang yang miskin. Nah, ini ditunjukkan dengan upaya mereka memanggil Petrus yang ada di kota yang sudah saat itu ada di Lida, ya, di kota Lida. Nah, apa yang dilakukan oleh Tabita ini dengan kemampuannya sebagai seorang pembuat pakaian, terutama perhatiannya yang besar pada para janda yang miskin, yang merupakan orang-orang yang hidup susah, merupakan sebuah bentuk pelayanan sebagaimana yang dilakukan oleh setiap orang yang percaya, termasuk kita adik-adik, ya, membantu orang yang susah. Nah, kebaikan Tabita yang diceritakan di dalam bacaan ini menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak cara untuk melayani dan menyampaikan kasih Tuhan kepada sesama, tidak hanya dengan berkhotbah seperti yang dilakukan oleh Petrus dan juga rasul-rasul saja, tapi ketika kita mau memanfaatkan kemampuan kita untuk kebaikan bagi orang lain, itu merupakan bentuk pelayanan juga sebagai wujud pemberitaan
firman Tuhan melalui perbuatan kita sebagai pengikut Kristus. Tapi ada satu hal yang patut diwaspadai juga, bahwa pelayanan yang kita lakukan dengan kemampuan kita dapat membuat kita lupa diri, bahwa bahkan menjadi sombong dan merasa mampu melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Itu tidak boleh kita lakukan. Terus ingat, yang kita melayani adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, sebagaimana yang Petrus lakukan, semua yang kita lakukan juga harus atas dasar kepercayaan dan iman kepada Yesus Kristus. Serahkan semua pelayanan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Pada adik-adik, kita dapat belajar bahwa yang Tuhan harapkan dari adik-adik semua adalah sebagaimana Tabita yang kemampuannya melayani orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik juga diminta untuk melakukan kebaikan kepada orang lain dan melayani Tuhan dengan kemampuan yang kalian miliki. Siapa orang lain itu? Seorang tua kalian, saudara kalian, kakak adik kalian, tetangga kalian, teman-teman kalian. Kita bisa melayani mereka yang memerlukan pertolongan. Dan adik-adik juga untuk selalu melakukannya dengan tetap berstandar dan berpusat kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melayani adik-adik, kita mau jangan sampai kita yang ditinggikan dan dibanggakan. Wah, si A ini hebat, dia suka melayani orang. Nanti nama Tuhan ya dilupakan. Tidak boleh seperti itu. Kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus berkata, kalau kita melayani seperti kita melayani Tuhan. Nah, kemudian karena sebagaimana Allah bekerja melalui Petrus untuk mengadakan kesembuhan dan membangkitkan orang mati, yaitu Tabita, dia juga bekerja melalui Dorcas dengan perbuatan-perbuatan kebaikan hati dan kasih. Dan dia juga akan bekerja melalui adik-adik dengan segala kemampuan yang ada di miliki. Nah, adik-adik, tujuan firman Tuhan pada pagi ini, di mana adik-adik tahu bahwa Tuhan memberikan semua orang kemampuan untuk melayani. Bahkan adik-adik yang masih kecil juga bisa melayani. Adik-adik mau melayani Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, kita bersyukur, dan kita bisa pakai untuk melayani. Kita bisa berdoa kepada orang yang sakit, kita bisa menolong ada teman-teman kita yang dalam kesusahan, dan kita mau katakan bahwa kita melakukan ini karena Tuhan yang terlebih dahulu baik kepada kita, dan kita mau membalasnya melalui pelayanan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, adik, firman Tuhan kakak sampai di sini. Kiranya adik bisa punya suatu motivasi untuk melayani, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bisa berdoa untuk mereka, dan juga kita bersandar pada Tuhan supaya apa yang kita layani boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita tutup firman ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mulai belajar bahwa kami bisa memakai talenta yang Tuhan berikan pada kami untuk melayani orang-orang di sekitar kami. Kami boleh berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam masalah yang membutuhkan pertolongan. Kami juga boleh memakai kemampuan kami supaya kami boleh ringan tangan membantu orang-orang sekitar kami, orang tua kami, tetangga kami, teman-teman kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan, bahwa Tuhan ingin kami berbuat hal-hal yang baik kepada sesama kami. Dan kami juga boleh melayani Tuhan dengan memberitakan tentang Injil kepada mereka yang belum percaya, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga dengan percaya pada Tuhan Yesus kami semua akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, terima kasih telah bergabung bersekutu pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan bersama kakak sekolah kakak terus remaja yang lain. Sampai jumpa, shalom, Tuhan memberkati.